wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN 1 Tukurejo yang saya hormati, pada Ibu Fitri Guru selaku CPB Angkatan 9 yang pada saat ini akan memaparkan tentang modul 1.4 yang bertemakan diseminasi memahami kebutuhan murid dengan budaya positif di sekolah. Baiklah, para Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan paparan dari Ibu Fitri Ariyanur tentang aksi nyata modul 1.4 dengan tema diseminasi memahami kebutuhan murid dengan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Fitri Ariyanur, waktu dalam dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendiseminasikan memahami kebutuhan murid dengan budaya positif di sekolah. Ini sebenarnya adalah tugas saya pada modul 1.4 sebagai aksi nyata yang harus dikumpulkan pada LMS. Terima kasih sebelumnya atas kerjasamanya. Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan atau sekedar berdiskusi tentang budaya positif seperti apa di sekolah kita. Yang akan kita bahas pada hari ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi dengan segitiga restitusi. Sebelum kita mulai, di sini ada pertanyaan pemantik sebagai bahan diskusi kita tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini ada pernyataan setuju atau tidak setuju. Bapak Ibu tinggal jawab setuju atau tidak setuju tanpa alasan dulu, ya. Jadi ini sebagai pandangan awal kita tentang hukuman. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju tunjuk tangan. Setuju semua. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pasti. Setuju? Setuju. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum materi lagi, ini ada sebuah perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan tentang kepalan tangan. Bapak Ibu bayangkan, atau boleh dituliskan, bayangkan saja. Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Letakkan pada salah satu tangan Bapak Ibu. Bayangkan dulu, apa itu yang berharga? Yang berharga. Kemudian teman Bapak Ibu boleh di sampingnya, atau bayangkan saja, nggak apa-apa. Dia akan mencoba dengan sekuat tenaga membuka tangan Anda. Boleh dengan cara merayu, mengintimidasi, menghardik, mengancam, menyuap, apa saja, agar Bapak Ibu mau membuka tangan. Kira-kira Bapak Ibu akan membuka kepala tangan itu atau tidak? Tidak. Pasti punya alasan dong. Apa alasannya kenapa Bapak Ibu tidak membuka kepala tangan? Kemudian ketika Bapak Ibu membuka kepala tangan itu, pasti juga punya alasan kenapa Bapak Ibu membuka, sedangkan itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Bisa yang memberikan pendapat? Bu Vivi.
Saya akan coba menjawab. Di sini ada sesuatu yang berharga di dalam tangan kita. Kalau menurut saya di sini, maaf tadi kurang fokus ya Bu ya. Jadi di sini itu masalah tentang kita di sekolah atau kepribadian kita di rumah juga apa bagaimana? Apa saja? Apa Sesuatu yang sangat berharga. Terutama di sini adalah sesuatu yang sangat berharga adalah anak. Terutama itu adalah anak. Jadi kalaupun misal ada orang yang merayu dengan cara apapun, misal kita harus memilah-milih. Kita bisa membukakan tangan kalau memang itu untuk yang terbaik untuk anak kita. Tapi kalau misalkan memang itu buruk dan tidak harus dilakukan untuk anak kita, menurut kita tidak baik, jangan sampai dibuka anak itu. Nah, terima kasih. Terima kasih, beri aplaus untuk Bu Vivi. Satu lagi. Terima kasih. Jadi ini kaitannya dengan membuka tangan, kepalan tangan yang intinya kaitannya dengan kepemilikan, atau dengan itu. Ini tentunya membuka atau tidak membuka tangan itu adalah sesuatu yang menjadi keuntungan bagi yang mengepal tangan. Jadi kalau memang itu menguntungkan untuk yang memegang tangan, mungkin itu dibuka. Tapi kalau itu merugikan untuk kita yang mengepalkan tangan, tentunya itu tidak dibuka. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Bu Vivi dan Pak Dail. Ini sepertinya memiliki kesimpulan yang sama, akan membuka kepalan tangan ketika itu bermanfaat dan tetap akan menggenggam kepalan tangan ketika itu membahayakan atau tidak memberikan manfaat sama sekali. Jadi apakah membuka tangan itu karena diancam atau dirayu? Tidak ya Bapak Ibu. Jadi yang membuka tangan dan menutup tangan itu siapa? Iya. Jadi kontrol itu ada pada siapa? Pada diri kita sendiri. Mau orang mengancam seperti apa, ketika kita tidak memberikan apa yang kita punya, maka kita akan tetap pada pendirian kita untuk tetap menggenggam. Jadi ini kaitannya dengan kontrol, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini sebuah ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini hanya ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi kontrol yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Ya. Di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya atau tidak Bapak Ibu? Ya. Jadi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan lain, ya, pemandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua perilaku itu tidak dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol ini, semua perilaku memiliki tujuan. Kadang perilaku itu yang mungkin orang lain memandangnya sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mau diancam, mau dibujuk, kalau kita tidak, kita bilang tidak. Itu ada pada kontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena kontrol itu ada pada
pada diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak ada. Ini adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, kita selalu berpikir kadang model berpikir menang kalah. Kalau dalam perlombaan ada menang, pasti ada kalah. Dalam teori kontrol ini, bagaimana kita berpikir model berpikir menang-menang. Kita menang, orang lain menang. Kita bahagia, orang lain bahagia. Sampai sini sudah ada pandangan ya Bapak Ibu tentang paradigma baru, tentang paradigma stimulus respon, tentang teori kontrol. Selanjutnya, nah di sini ada disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dari pendapatnya Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku ini memiliki tujuan, baik itu mendapatkan motivasi. Teori motivasi di sini ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu yang dari luar, intrinsik itu yang dari dalam diri kita. Teori motivasi yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Berarti itu teori motivasi apa? Teori motivasi ekstrinsik. Dia takut kalau dihukum, maka dia melakukan sesuatu disiplin itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jelas, ini kalau untuk mendapatkan imbalan dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kalau motivasinya dari dalam diri, ini termasuk motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Nilai kebaikan yang ada pada diri seseorang. Semua nilai kebaikan universal. Tanggung jawab, disiplin, jujur, kemudian apalagi Bapak Ibu, kesehatan, ya. Kesehatan itu motivasinya dari siapa? Dari diri sendiri. Kemudian selanjutnya ada model berpikir menang-menang. Jadi kita menggunakan teori menang kalah, tetapi kita berpikir bagaimana caranya menang-menang. Kalau kita menang, orang lain harus menang. Dengan cara bagaimana? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi semuanya nanti akan menjadi menang. Di dalam 5 posisi kontrol, kita sebagai guru ini ya Bapak Ibu, jadi posisi kontrol kita itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kita sebagai teman, keempat posisi sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kalau kita menerapkan posisi sebagai manajer, maka kita harus menggunakan segitiga restitusi. Mungkin ini sudah sering kita laksanakan, hanya saja kita tidak tahu teorinya. Ini sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Segitiga restitusi itu tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian teori kontrol yang terakhir adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, itu nomor 1. Kemudian yang kedua penguasaan. Jadi setiap orang ini memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Semua orang memiliki kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan atau tidak Bapak Ibu? Kebutuhan. Iya, sebagai kebutuhan. Kita menginginkan orang
kita, menerima kita. Ya, jadi di sini adalah kebutuhan kita. Yang keempat, kesenangan. Kita butuh kesenangan. Yang terakhir adalah kebebasan. Kita ketika dikekang suka atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Tapi kita tetap memiliki kontrol, konsisten. Ya. Selanjutnya, kalau dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin itu tentang apa? Tentang kepatuhan. Ada lagi? Tentang peraturan ya Pak? Ya. Jadi makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin, bacanya gimana nih? Disiplin. Artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut pendapat Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika ada peraturan pasti kita tidak nyaman. Maka ada istilah peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya, kadang ada seperti itu. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan ini pasti memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ini tujuannya ke profil pelajar Pancasila, di mana dimensinya ada 6: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang sudah hafal baru Bu Vivi sama Bu Nini. Karena kemarin di pelatihan sudah dibahas profil pelajar Pancasila. Kita menyingkatnya atau mengakronimkan 6 ini. Kalau dihafal susahnya Bapak Ibu. Kalau kita menghafal itu sudah sulit. Maka diakronimkan dengan makan roti manis. Jadi kemarin ilmunya dapatnya makan roti manis. Ma-nya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kan-nya berkebinekaan global, makan. Ro-nya gotong royong. Ti-nya kreatif. Mandiri. Nisnya bernalar kritis. Jadi itu kalau kita mengingat-ingat menghafal susah, maka kalau kita pengen cepat hafal apa itu dimensi profil pelajar Pancasila, jawab aja makan roti manis. Kemudian bila di sekolah Anda tidak ada aturan atau surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan atau reward menjadi guru terbaik karena rajin, kemudian tepat, pasti ya berarti motivasinya dari mana ini? Karena kan tidak ada surat teguran nih. Misal udah 1 minggu nggak masuk, nggak ada surat teguran. Walaupun ada yang rajin nih, udah beberapa tahun berangkatnya pagi terus rajin, tapi nggak ada reward, nggak ada penghargaan. Bagaimana Bapak Ibu? Tetap melaksanakan kewajiban. Berarti nilai kebajikan universal ini yang kita miliki, motivasinya dari dalam atau nilai intrinsik pada diri sendiri. Apa nilai kebajikan yang kita punya ketika kita melaksanakan itu? Apa nilai kebajikannya? Tanggung jawab. Apa lagi?
Ada lagi selain tanggung jawab? Disiplin, apalagi tepat waktu, mungkin masuk ke disiplin ya Bu. Ada lagi Bu selain tanggung jawab? Ya, jadi nilai itu kita tanamkan pada diri kita. Jadi kita melaksanakan sesuatu itu karena adanya motivasi intrinsik. Kemudian misalkan kemarin kita pandemi COVID, ada aturan cuci tangan sebelum masuk ke rumah, setelah bersentuhan dengan orang cuci tangan. Itu motivasinya dari mana? Ekstrinsik atau intrinsik? Kalau saya intrinsik, karena pada saat itu benar-benar takut Pak. Tapi kalau ada peraturan, awalnya itu berat. Oh ya. Jadi kita menggabungkan adanya motivasi ekstrinsik sehingga menghadirkan motivasi intrinsik. Nilai kebajikan yang kita punya adalah kesehatan. Selanjutnya di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Maka ini adalah motivasi internal, karena ini untuk menghargai diri sendiri. Motivasinya datang dari dalam. Tujuannya ini adalah tentang disiplin positif. Nah, kalau tadi penghargaan atau reward, menurut Bapak Ibu dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Ya. Jadi kita bahas dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn tahun 1993. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini tentang reward. Kalau pertama kita sudah memberikan reward, otomatis nanti seterusnya juga memberikan penghargaan. Yang kedua, penghargaan ini menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa? Karena adanya motivasi ekstrinsik. Kita melakukan sesuatu karena adanya penghargaan. Ya, coba kita mengisi ini dulu diskusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Menulis 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi semua. Yang hukuman. Vivi, konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan kalimatnya. Murid disuruh
disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak memakai sepatu karena dia tidak memakai sepatu hitam. Aturannya di sekolah memakai sepatu hitam, tapi dia ke sekolah mungkin menggunakan sepatu putih. Maka dia disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi di sini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini merupakan hukuman karena 100 kali itu capek ya Bapak Ibu. Capek. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Ini tadi hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini sebagai konsekuensi karena mungkin pelajaran PJOK. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara hukuman atau konsekuensi kira-kira terletak di mana nih? Dari kegiatan fisik. Baik, saya akan menjawab perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sudah ditetapkan, kalau konsekuensi itu memang di situ ada suatu pernyataan ataupun bisa dikatakan di dalam kelas itu ada yang namanya kalau kita yang kesepakatan ya. Jadi konsekuensi itu harus ada kesepakatan dulu kalau memang hukuman itu memang sudah ditetapkan. Mungkin itu jawabannya. Ada lagi yang lain? Jadi kalau hukuman itu sudah ditetapkan, kalau konsekuensi kesepakatan. Jadi maksudnya kalau hukuman ini tertulis sudah jelas dibuat, tapi kalau konsekuensi kesepakatan. Bapak Muslim. Jadi ini katanya di sekolah. Jadi peraturan-peraturan ini biasanya tertuang ketika anak itu melakukan sesuatu pelanggaran. Pelanggaran itu bisa dikatakan hukuman, bisa dikatakan itu. Jadi bagaimana kelakuan anak dalam pelanggaran di sekolah itu ditentukan ketika anak melakukannya. Terima kasih. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu flashback lagi ketika masih sekolah, pernah dihukum? Pernah. Teringat sampai sekarang. Tahun berapa itu Bu dihukum? Tahun 1985. Teringat sampai sekarang. Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Yang kedua, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi saat itu, ya, sesuatu yang harus terjadi. Bedanya di mana? Kalau hukuman menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi tapi biasa-biasa aja, tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tidak nyamannya ya pada saat melakukan itu saja. Ketika dia disuruh membersihkan tumpahan air, mungkin dia jengkelnya pada saat membersihkan tumpahan air tersebut. Setelahnya mungkin dia sudah biasa saja, sudah bisa menata hatinya dengan biasa saja. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan.
Kalau anak jadi menghargai disiplin, karena dia tahu konsekuensi yang harus dilakukan ketika dia melanggar suatu peraturan. Yang keempat, paksaan. Hukuman itu diberi secara paksaan. Kamu harus nulis 100 kali. Menulis kalimat 100 kali ya. Mendorong anak agar ini sebagai stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini salah ini. Jadi dia harus segera menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Ketika anak diberikan hukuman, maka konsep diri anak menjadi buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau dihukum akan marah, rasa bersalah, dipermalukan karena pasti jadi tontonan anak-anak yang lain. Misalkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, ini kehilangan haknya. Misal yang lainnya belajar, dia harus membersihkan tumpahan air tersebut. Jadi dia kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan dalam sementara waktu. Yang lainnya belajar, dia harus membersihkan tumpahan air. Ya. Apa ada sama dihukum dengan Ya, kalau dihukum dengan kata-kata yang menyakitkan. tapi ada juga bilangannya tidak belajar. Ya, ini teorinya Pak, nanti kita terapkan dalam prakteknya seperti apa. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai yang terakhir manajer, yang keempat itu sebagai pemantau. Jadi ada identitas sukses dan identitas gagal. Di situ tadi sudah dijelaskan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu karena adanya hukuman. Kemudian murid akan tersakiti. Peraturannya adalah kamu harus seperti ini. Murid atau anak akan membenci sebuah peraturan. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Perbedaannya dengan konsekuensi ini netral. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi itu jangka pendek, nanti jangka panjangnya tidak ada. Tapi kalau restitusi, misal anak berantem, siapa korbannya kita cari, kemudian masalah menjadi terpecahkan. Sebenarnya ini sudah sering kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai seorang guru. Ketika kita memanggil anak, ada apa, salah apa, kita nanya dulu ya Bapak Ibu. Kemudian permasalahannya di mana, kemudian dicarikan solusi. Solusinya itu bukan dari kita kalau restitusi. Solusinya adalah anak itu nanti akan memecahkan permasalahan itu seperti apa. Contoh kemarin ada anak yang membuat masalah dengan merusak barang milik temannya. Konsekuensinya apa? Yang ditanya adalah si anak yang membuat masalah itu. Jadi bukan kita yang meminta, tetapi anak itu sendiri yang akan sadar bahwa itu salah. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Dia mencari sebuah solusi dari masalah yang dia hadapi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Karena kalau belum direstitusi atau hanya mendapatkan hukuman, belum mendapatkan solusi, maka si anak kadang belum bisa kembali pada kelompok mereka karena merasa dipermalukan, dikucilkan atau yang lainnya. Sehingga nanti ketika direstitusi mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka nanti akan seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada sebuah kolaborasi antara guru dan siswa dalam memecahkan sebuah masalah. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau tadi kan konsekuensi kesalahan, ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi konsekuensi itu ada berdasarkan adanya keyakinan kelas. Misalkan kamu tidak boleh ribut di sekolah. Nah, itu sebuah peraturan. Kalau keyakinan ini dibuat menggunakan kalimat positif. Misal peraturannya itu dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kita harus ubah kalimatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Itu peraturannya. Kita buat keyakinan kelas dengan mengubah menjadi sebuah kalimat positif. Bagaimana? Menjaga lingkungan kelas tetap bersih. Ketika ada seseorang yang melanggar, kita buat konsekuensinya. Di sini ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Ini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan tersebut? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terlindung ketika kita kecelakaan. Motivasinya apa itu Pak? Kita gunakan teori motivasi intrinsik untuk kesehatan kita ya. Ada yang menggunakan helm karena takut di razia polisi, ada. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa ini? Untuk kesehatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mengikuti pelatihan kita harus datang tepat waktu. Disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nilai keyakinan, kebajikan universal yang ada pada diri kita sendiri. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya kan? Bapak Ibu, kita lebih enak termotivasi intrinsik. Kalau kita tidak memakai helm, kita akan, misal kita jatuh, maka kepala kita akan terbentur aspal, bocor. Nah, itu kita hadirkan motivasinya intrinsik, sehingga kalau motivasinya intrinsik kita akan mudah melaksanakannya. Jadi di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan peraturan kelas terlebih dahulu. Setelah ada peraturan kelas, kita buat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dengan menghadirkan nilai-nilai kebajikan. Setelah dibuat keyakinan kelas, maka akan membentuk lingkungan menjadi lingkungan yang positif. Setelah lingkungan kita positif, diharapkan nanti sekolah kita sudah terbiasa dengan budaya positif.
Ya, di sini ada kesepakatan kelas seperti tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Kesepakatan kelas yang pertama dan kedua. Yang hijau itu yang pertama, yang kedua yang putih. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau atau yang putih? Yang putih yang sebelah sana. Yang kami guru kalau kesepakatan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Kira keyakinan kelas yang mana? Yang putih. Kenapa? Karena ada nilai, ya, nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang pertama saling menyayangi. Kemudian ada yang kedua semangat. Yang ketiga kami murid yang peduli. Ya, jadi nilai kebajikannya di situ. Kalau yang pertama adalah kesepakatan kelas, kalau yang kedua adalah keyakinan kelas. Kesepakatan kelas ini juga dibuat dengan menggunakan kalimat positif. Pada kalimat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sebuah peraturan ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada anak yang mengambil buku dari lemari, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau membuat keyakinan kelas berarti apa? Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker. Nilai keyakinan kelasnya apa kalau gunakan masker? Sehat. Jangan berlari di kelas atau koridor. Bahaya itu negatif Bu. Kita ambil yang positif. Nah di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini nilai keyakinannya bisa gunakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain atau menyayangi orang lain. Boleh saling mengasihi. Boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya. Komitmen. Kalau menghormati orang lain, mungkin di sini kenapa dituliskan menghormati orang lain supaya orang lain tidak menunggu karena kita terlambat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, bersabar, disiplin, kemudian menghormati orang lain, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, ya, karena nanti kalau jatuh. Manusia tadi ada 5. Ini mutlak menjadi kebutuhan dasar manusia, tidak boleh bertawar. Bertahan hidup, memiliki kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Lima posisi kontrol ini yang tadi kita bahas sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah. Kira-kira. Jadi di sini ada identitas gagal, identitas berhasil, kemudian identitas berhasil. Kalau sebagai penghukum, perbedaan tadi sebagai konsekuensi dan penghukum. Kalau penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau membuat orang merasa bersalah, ini dengan mengatakan, ibu kecewa loh, seharusnya kamu begini, malah kamu begini. Jadi anak akan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sedangkan kalau sebagai manajer, ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya kita sudah memposisikan kita sebagai manajer. Kemudian sebagai penghukum, ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, dengan ancaman atau intimidasi. Kalau membuat orang bersalah, kamu seharusnya
ibu lelah sekali mengatakannya. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, memposisikan diri sebagai teman. Sebagai pemantau, apa peraturannya dilihat. Kalau peraturannya ini kamu berbuat salah, sebagai pemantau hanya melihat saja sebagai pemantau. Kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, seperti yang kemarin permasalahan-permasalahan yang terjadi, sebenarnya kita sudah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Kemudian hasilnya, kalau penghukum ini memberontak menyalahkan orang lain berbohong. Karena apa? Karena takut atas hukuman. Kalau membuat orang merasa bersalah, ini hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal kebohongan. Kalau sebagai teman, nanti murid akan ketergantungan. Kemudian kalau sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian sebagai manajer, menguatkan kepribadian atau menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas kalau kita memposisikan sebagai penghukum. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia dan berkualitas. Sebagai teman, kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau murid berkata dalam posisi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian ada maafkan saya karena dia merasa bersalah, ya. Kemudian saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Sering ini ya, kadang anak tidak terima ketika ini dia membela diri karena dia merasa bahwa dekat dengan guru itu, karena memposisikan gurunya sebagai seorang teman. Berapa banyak bintang yang saya harus keadaan atau mencari solusi dari sebuah permasalahan. Dampak pada murid ini adalah mengulangi kesalahan ketika dihukum. Kemudian kalau dibuat rasa bersalah, ini merasa rendah diri. Kemudian dia karena merasa dibela, karena dia merasa guru itu sudah dekat dengan dia, memposisikan sebagai teman, maka dia lemah, tidak mandiri. Kalau sebagai pemantau, ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau dia salah, ada konsekuensi. Kalau dia benar, dia mendapatkan hadiah untuk dirinya. Kalau manajer ini mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di dalam segitiga restitusi ini sering kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita panggil anaknya, kita tanya ada masalah apa. Kemudian validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Jadi ditanya ketika apa yang terjadi, ditanya apa yang kamu lakukan, memukul misalkan. Di situ adalah validasi kebutuhan. Kita memvalidasi tindakan yang salah itu yang mana. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau kamu seperti itu, keyakinan apa yang sudah dilanggar karena sudah dibuat di dalam kelas. Kalau kira-kira melanggar, keyakinan kelas mana? Misalkan nomor 2 Bu. Pada keyakinan tersebut kamu langgar, maka solusinya apa? Nanti yang memecahkan masalah adalah siswanya atau murid kita. Dia memiliki nilai kebajikan. Kalau dia bertanggung jawab, sudah ada keyakinan kelas yang dibuat, kemudian dia melanggar, maka ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Dan apa untuk memperbaiki masalah ini? Mereka mencari solusi sendiri. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi.
nanti diharapkan ini dapat mengubah pola pikir secara jangka panjang. Terakhir, di sini ada refleksi sedikit. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan ini? Apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu dari materi yang sudah dipaparkan? Saya coba menjawab ya Bu ya. Di sini hal baru apa yang mengubah pribadi saya yang saya dapatkan untuk hari ini ya. Kalau saya lihat di sini sebenarnya sekali, dua kali, tiga, namanya kita guru ya Bu ya, pasti sudah pernah melaksanakan semuanya itu. Yang tadi itu untuk cara kalau mungkin untuk saat ini ya pasti semua guru omong hukuman ya, sebenarnya itu tuh tergantung kita yang menyikapinya. Memang untuk saat ini saya udah memberikan hukuman ke anak itu bukan saya yang langsung mencetuskan kamu loh harus seperti ini, tidak, tetapi murid itu pasti saya tanya, kamu kemarin kan sudah melanggar, sekarang apa yang harus kamu lakukan ketika kamu akan melanggar lagi. Jadi dia sendiri akan menentukan. Pasti dia akan menjawab, berpikir dia Bu, karena selama ini seorang guru itu pasti hukuman ya, yang bersihin WC lah, yang lari lah, yang itu pasti dia jawabnya ke situ. Ibu tidak minta seperti itu, tapi timbul dari diri kamu sendiri. Apa yang harus kamu lakukan? Dia masih bingung. Karena selama ini kan pasti semua yang nggak tahu ya, mungkin diantara itu ada pasti hukuman, dalam pikiran dia itu hukuman. Padahal kita memberikan kesempatan pilihan yang terbaik, dia itu harus memilih hukuman yang seperti apa. Kalau menurut dia itu hukuman, kalau menurut kita sebenarnya bukan hukuman tapi pilihan. Nah, terima kasih Bu. Kemudian berikutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kita ngomong lah. Nanti satu-satu yang cukup ini. Selama mengikuti diseminasi ini, perasaan saya senang karena kita mengerti apa sih artinya disiplin yang sebenarnya, dan ada apa sih motivasi intrinsik yang sebenarnya. Itu sebenarnya kita setiap hari sudah melakukan, sudah tahu sih apa artinya disiplin, maksudnya sudah setiap hari sudah melakukannya, tetapi di materi ini cukup menambah wawasan kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Edi. Selanjutnya, ini bukan nomor 5 ya, nomor 3. 1, 2, 3. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti? Sebelum ini kayaknya salah ngetik. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti diseminasi ini? Posisi kontrol Bapak Ibu tadi sebelum mengikuti diseminasi ini, memposisikan dirinya lebih seringnya seperti apa? Among itu apa sih Pak? Mendidik menuntun ya. Memposisikan dirinya seperti apa? Baik, saya sebagai seorang guru tentunya sebelum saya membaca, sebelum saya belajar, sebelum saya mendengarkan tentang diseminasi yang Anda paparkan tadi, tentunya kami mewakili semua dewan guru. Ini tentunya sebelum pemaparan itu tadi disampaikan, jujur kami sebagai seorang guru itu belum mengerti bagaimana perbedaan ataupun yang dikatakan dengan diferensiasi dan
dan yang lain-lain, tentang hukuman, tentang konsekuensi, dan ada lagi yang instruksial dan ekstrasial, nah sebagainya itu. Nah ini kami belum tahu. Dengan adanya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi tentang diseminasi yang akan Ibu paparkan tadi, saat ini kita tahu peran Among apa. Jadi dari kelima Among tadi, seperti apa yang telah lakukan sebelum mengikuti. Yang sebelum mengikuti kita hanya memakai mungkin yang dikatakan manajer atau manajerial. Jadi kita hanya terfokus kepada hal-hal baru yang ada pada diri kita sendiri. Jadi bisa dikatakan dengan keegoisan. Jadi setelah kita mengikuti daripada apa yang sudah dipaparkan Ibu tadi, kami paham dan kami mengerti bagaimana daripada pembelajaran kita ini ada banyak sekali hal-hal yang sudah disampaikan dan kita akan mengikuti semua, dan sekarang kita sudah tahu tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Terima kasih. Jawabannya bagus sekali. Terima kasih Pak atas refleksinya. Selanjutnya yang terakhir, setelah mengikuti diseminasi ini, saya akan menjadi Among seperti apa? Kira-kira posisi yang paling identitas berhasil tadi. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Setelah mengikuti dimensi ini, saya berlaku, kalau biasanya saya juga berlaku sebagai teman, kemudian memantau. Seperti tadi, anak-anak itu akan menggantungkan diri kepada gurunya. Semuanya akan bertanya, bagaimana ini caranya, bagaimana caranya. Jadi sekarang saya akan menekankan perintah. Bagaimana cara supaya anak itu mandiri. Sebelumnya dijelaskan, setelah itu ditekankan bagaimana caranya supaya anak itu bisa mandiri. Jadi posisi Ibu sebagai? Jadi posisi saya sebagai manajer. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Harapannya dari apa yang belum kita pelajari nanti, kita belajar bersama. Dengan diseminasi ini, kita belajar bersama-sama bagaimana cara menerapkan posisi yang paling berhasil atau yang paling sukses untuk bisa menghargai diri sendiri dengan cara posisi sebagai manajer. Harapannya dampaknya kepada murid, nanti murid dapat mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri dari permasalahan-permasalahan yang ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah hadir di sini, menyempatkan waktunya untuk mendengarkan atau menyimak tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Harapannya semoga Bapak Ibu tetap memberikan dukungan, bisa berkolaborasi sehingga saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini bisa melaksanakan tugas-tugas dengan lancar, dan harapannya adalah lulus menjadi guru penggerak sehingga diharapkan bisa menjadi promotor atau penggerak bagi sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi dari sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran
tulis dulu peraturannya pada kertas ini. Ana mbak penting nggak? Malah tidak bawahnya sini. Tidak boleh mencoret mana lainnya. Lagi. Sudah semua? Ya, kalau sudah dari peraturan yang kalian tulis, di sini masih kalimat negatif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita bacakan dulu dari yang depan ya, dari yang atas. Tidak boleh makan di kelas. Setuju? Setuju. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Setuju. Tidak boleh mengotori kelas. Setuju. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setuju. Tidak boleh mengejek teman. Ya, tidak boleh berkelahi. Setuju. Tidak boleh mengotori kelas, ini sama dengan tadi. Kemudian ada lagi, jangan jahil. Setuju. Tidak boleh jahil, ya sama. Dari sini, ini kan kalimat masih negatif. Maka kita buat kesepakatan kelasnya menggunakan kalimat positif. Misalkan tidak boleh makan di kelas, itu kan tidak boleh kalimat negatif. Kalimat positifnya kira-kira apa? Makan pada saat belajar. Jam istirahat. Masa makan pada saat jam belajar? Kan nggak boleh, di situ tidak boleh makan di kelas. Berarti kan kita tidak boleh. Kita gunakan kalimat yang positif. Misalkan tidak boleh terlambat. Itu kan kalimatnya negatif, tidak boleh. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Berangkat tepat waktu. Kemudian misalkan tidak boleh mencoret-coret tembok. Kalimat positifnya bagaimana? Menjaga kebersihan kelas. Misalkan paham? Nah, paham. Misalkan dituliskan di sini sesuai dengan tadi. Misalkan kamu tadi tulis apa? Tidak boleh jahil. Bukan kalimat negatif. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Nggak usah dipotong. Tulis saja langsung. Aslinya jangan dijaga. Kalau tidak boleh jahil berarti harus tempel sini. Kok ini masih ada kata tidak boleh? Kan kalimatnya harus positif. Tidak boleh ini kalimat negatif. Harus kalimat positif. Satu sama lain. Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan kelas, harus saling menghargai. Kemudian kita menjaga kelas agar bersih. Ya, bagus. Kemudian dari kesepakatan ini kita munculkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Misal, menjaga kebersihan kelas. Nilai kebaikannya apa? Tentang apa? Nilai kebaikan itu bisa jujur, tanggung jawab, kebersihan, kemudian kesehatan, dan lain-lain. Nilai yang harus saling menghargai. Akhir ini agar kelas bersih. Baca. Dengerin. Ya. Terus. Tidak boleh mencoret. Ya. Tidak boleh mengotori kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh
adalah kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Jadi ini adalah yang kalian tulis, bukan paksaan dari ibu, ya. Ini adalah kesepakatan